Perjalanan kami dimulai dari pusat kota Makassar. Tujuan kami hari ini yaitu Kabupaten Maros, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan bentang alamnya yang unik dan tentu saja batu marmernya.
Jaraknya sekitar 1-2 jam perjalanan darat, tergantung kondisi jalan, dan beberapa kali berhenti untuk beristirahat atau membeli cemilan. Hari ini kami berangkat agak siang setelah melakukan kunjungan di salah satu stasiun TV yang ada di kota Makassar. Tentunya kami memilih jalur tercepat menuju lokasi Batu Marmer karena waktu yang kami punya sangat-sangat terbatas. Jalannya cukup mulus, cuma sesekali harus pelan karena tanjakan atau tikungan. Tapi secara keseluruhan rute ini termasuk gampang dilalui, bahkan buat kendaraan biasa. Di sepanjang perjalanan, pemandangan mulai berubah. Dari gedung dan jalan besar berganti menjadi pepohonan, perbukitan, dan batu-batu besar di pinggir jalan. Beberapa kali terlihat tebing yang sudah terkikis waktu, seperti menunjukkan lapisan-lapisan bumi dari ribuan tahun yang lalu. Rasanya seperti sedang menuju ke tempat yang diam tapi penuh cerita. Sebentar lagi kami sampai. Mari kita lihat langsung bagaimana bentuk Batu Marmer di alam aslinya. Akhirnya sampai juga. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, tapi tetap bikin mata kami ini segar. Ini dia lokasi utama perjalanan kami hari ini. Di balik perbukitan sunyi dan jalanan kecil yang jarang dilewati, tersimpan salah satu potensi alam yang luar biasa, yaitu Batu Marmer. Biasanya kita kenal marmer sebagai lantai rumah, dinding hotel, atau meja yang menghilang. Tapi di tempat ini, marmer masih dalam bentuk aslinya, besar, kokoh, dan alami. Lokasinya memang agak tersembunyi, bukan tempat wisata populer. Tapi justru itu yang membuat tempat ini terasa lebih spesial. Sunyi, alami, dan belum banyak terjamah. Buat pengunjung yang suka foto, tempat ini cocok banget. Formasi batuannya unik dan latarnya terbuka luas. Setiap sudutnya bisa jadi latar foto yang keren, apalagi saat cuaca lagi bagus. Sebenarnya kami sudah membayangkan akan menikmati sunset dari balik batu-batuan ini. Dari beberapa cerita orang, senja di sini bisa sangat indah. Langitnya orange keunguan dan pantulan cahaya sore jatuh tepat di permukaan Batu Marmer. Sayangnya, hari itu langit mendung, awan gelap menutupi matahari, dan warna senja yang kami tunggu tidak pernah muncul. Tapi mungkin itu juga bagian dari perjalanan ini. Tidak selalu semua rencana berjalan dengan mulus, tapi setiap langkah tetap menyisakan kesan, bahkan saat alam memilih diam.
Dan justru dalam diam itu, kami jadi lebih sadar betapa besarnya proses yang membentuk tempat ini. Tanpa keramaian, tanpa sorotan, tapi tetap kuat berdiri. Tidak hanya batunya yang menjadi daya tarik. Ternyata di dekat lokasi ini juga ada sebuah danau kecil. Airnya tenang, nyaris tidak ada riak. Dikelilingi oleh batu-batu besar dan pepohonan yang tumbuh liar di sekitarnya. Meski langit mendung dan cahaya matahari tidak sempat muncul sore itu, danau ini tetap kelihatan cantik. Warnanya indah dan berpadu dengan bayangan awan di atasnya. Sederhana, tapi menenangkan. Kalau saja cuaca sedang cerah, mungkin pantulan langit senja di permukaan danau bisa bikin suasananya jadi lebih magis. Tapi justru dengan kondisi seperti ini, semuanya terasa lebih jujur, tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Tempat ini cocok buat yang ingin menjauh sejenak dari rutinitas, tanpa keramaian, tanpa tuntutan. Hanya duduk, diam, dan biarkan alam bicara dengan caranya sendiri. Setiap perjalanan selalu membawa cerita, bukan cuma soal tempat yang dikunjungi, tapi juga perasaan yang tertinggal setelahnya. Di sini, kami tidak menemukan keramaian, tidak ada kafe, tempat duduk, atau spot selfie yang dibuat-buat. Tapi justru itulah yang membuat tempat ini terasa berbeda. Batu-batu besar, danau yang tenang, dan langit mendung yang menyelimuti. Semua terasa seperti ruang untuk berhenti sejenak, untuk mengingat bahwa alam punya cara sendiri dalam menunjukkan keindahannya, yang tidak harus lewat warna terang atau pemandangan yang ramai. Mungkin kami tidak sempat melihat matahari terbenam, tapi kami menemukan sesuatu yang lain,
yaitu keheningan, ketenangan, dan rasa syukur yang tumbuh perlahan. Dalam perjalanan pulang, kami menyempatkan singgah di sebuah masjid di pinggir jalan. Saat sujud di lantai masjid yang sederhana, kami seperti diingatkan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, tetap bisa jadi ibadah kalau niatnya memang benar. Kadang, perjalanan bukan hanya soal melihat alam, tapi juga soal mendekatkan diri pada Yang Maha Menciptakan. Karena pada akhirnya, bukan tentang apa yang kita dapatkan dari sebuah tempat, tapi tentang apa yang kita rasakan setelah meninggalkannya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.